Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran sosiologi. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai topik dan judul penelitian, langkah selanjutnya dalam rencangan penelitian yaitu kalian harus membuat latar belakang masalah. Apa sih latar belakang masalah? Yuk kita simak baik-baik materinya. Nah, setelah kita menentukan topik dan judul penelitian, langkah selanjutnya adalah kalian merumuskan latar belakang masalah atau kalian menyajikan latar belakang masalah. The big question di latar belakang masalah adalah kenapa masalah ini penting? Ya, isi dari latar belakang masalah ini membahas kenapa sih masalah ini perlu diteliti dan apa sih manfaatnya ketika kita membahas masalah ini, gitu ya. Dalam mengemukakan latar belakang masalah, itu biasanya kalian akan membahas mengenai mengemukakan alasan dipilihnya masalah atau topik yang dijadikan bahan penelitian. Kemudian kalian mengemukakan fakta-fakta sementara yang kalian peroleh ya dari studi kepustakaan. Bisa dibilang bahwa latar belakang ini adalah kegiatan prasurvei kalian. Contohnya begini, topik yang kalian ambil adalah mengenai kenakalan remaja. Objek penelitiannya adalah tentang faktor penyebab kenapa seorang remaja itu bolos sekolah. Ya, nah di latar belakangnya kalian menyertakan alasan kenapa sih kalian membahas banyaknya anak-anak yang membolos sekolah misalkan, atau kalian juga nanti di dalam latar belakang itu membahas data anak-anak yang bolos sekolah itu sebanyak apa datanya gitu. Jadi Bunda tegaskan sekali lagi, di dalam latar belakang masalah the big question-nya adalah kenapa masalah ini penting dan perlu untuk dibahas, dan alasan apa sih yang membuat kalian tertarik sama masalah tersebut. Nah, itu adalah isi dari latar belakang masalah. Mudah-mudahan difahami ya. Selanjutnya, setelah kalian membuat latar belakang masalah, kalian membuat yang namanya rumusan masalah. Ciri-ciri dari rumusan masalah yaitu disajikan dalam bentuk pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan dijadikan sebagai rambu dalam penelitian kalian supaya kalian fokus penelitiannya. Dan rumusan masalah ini maksimal 3 pertanyaan. Biasanya pertanyaannya yang diangkat mengenai prosedur, bagaimana, mengapa, dan apa. Begitu ya. Tujuan adanya rumusan masalah ini adalah untuk membuat ketika kalian melakukan sebuah penelitian sosial, kalian itu akan fokus penelitiannya. Jadi nggak kemana-mana nih. Contoh misalkan, judulnya adalah mengenai status ekonomi keluarga yang melakukan pernikahan dini. Rumusan masalahnya kalian pengen tahu nih tentang bagaimana kehidupan keluarga pernikahan dini, bagaimana keuangan atau pendapatan dari keluarga yang melakukan pernikahan dini. Jadi nanti ketika kalian melakukan penelitian, ya kalian akan melakukan penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang sudah kalian buat. Jadi isinya itu membahas mengenai apa yang sudah kalian rumuskan. Oke, setelah kalian merumuskan masalah, kalian juga nanti selanjutnya akan kepada tahap membuat tujuan dan manfaat penelitian. Kalau berbicara tentang tujuan penelitian, yang kalian pikirkan adalah untuk apa sih penelitian ini? Ya, kalau di rumusan masalah itu bentuknya adalah pertanyaan, tetapi kalau tujuan penelitian merupakan rumusan masalah dalam bentuk kalimat pernyataan. Kalau di gambar itu bukan pertanyaan ya, tapi pernyataan. Bunda tegaskan sekali lagi, tujuan penelitian itu merupakan rumusan masalah yang disajikan dalam bentuk pernyataan. Contohnya, rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaruh permainan tradisional terhadap keterampilan sosial anak. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh permainan tradisional terhadap keterampilan sosial anak. Sampai situ difahami ya. Jadi sama-sama seperti rumusan masalah, tapi kalau tujuan penelitian bentuknya itu
pernyataan. Kemudian yang selanjutnya adalah manfaat penelitian. Kalau berbicara manfaat penelitian, artinya kalian memikirkan tentang gunanya untuk apa nih penelitian ini. Apa manfaatnya penelitian ini? Ya, kalau secara ilmunya, pengertian dari manfaat penelitian itu adalah kegunaan nyata dari hasil yang akan dicapai dari sebuah penelitian. Manfaat penelitian itu ada dua, ada manfaat praktis dan manfaat teoritis. Kalau manfaat praktis artinya manfaatnya itu langsung dirasakan oleh masyarakat, bisa langsung dipraktekkan begitu ya. Tapi kalau manfaat teoritis itu kaitannya dengan manfaat yang kalian dapatkan berdasarkan dari teori atau materi pembelajaran yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Begitu. Mudah-mudahan difahami ya. Nah, ini adalah salah satu contoh judul penelitian, termasuk di dalamnya ada rumusan masalahnya. Judul penelitiannya adalah pengaruh permainan tradisional terhadap keterampilan sosial anak. Kalau dilihat dari judul penelitiannya, ini termasuk penelitian kuantitatif. Kenapa? Karena membahas mengenai relasi atau hubungan, begitu ya. Rumusan masalahnya seperti yang sudah kita pelajari, maksimal 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana keterampilan sosial anak yang tidak bermain atau memainkan permainan tradisional? Bagaimana keterampilan sosial anak yang memainkan permainan tradisional? Dan apakah terdapat pengaruh antara permainan tradisional dengan keterampilan anak? Rumusan masalah ini akan kalian bahas di dalam hasil penelitian sosial. Jadi penelitian yang kalian lakukan itu hanya terbatas di 3 pertanyaan ini, tidak boleh membahas yang lain. Karena rumusan masalah atau yang ingin kalian ketahui ya 3 item ini. Ya. Kemudian yang selanjutnya, gimana nyusun tujuan dan manfaat penelitiannya? Kita bahas dari rumusan masalah yang pertama. Bagaimana keterampilan sosial anak yang tidak memainkan permainan tradisional? Berarti tujuan penelitiannya mengetahui keterampilan sosial anak yang tidak memainkan permainan tradisional. Begitu ya. Jadi kalau rumusan masalah bentuknya pertanyaan, tapi kalau tujuan penelitian itu bentuk rumusan masalah tapi dalam bentuk pernyataan. Ya. Kemudian manfaatnya apa? Misalkan bagi orang tua mengetahui keterampilan sosial yang tidak memainkan permainan tradisional misalkan. Jadi nanti kalau berbicara manfaat penelitian itu kalian akan membagi untuk siapa saja yang kira-kira akan mendapatkan manfaat dari penelitian kalian. Misalkan contohnya ini, pengaruh permainan tradisional terhadap keterampilan sosial anak. Kira-kira siapa ya yang akan mendapatkan manfaat dari penelitian ini? Yang pertama, bisa jadi ini adalah manfaatnya dirasakan oleh orang tua, oleh anak, oleh orang-orang yang di ahli bidang sosialisasi anak misalkan ya, atau justru nanti punya pengaruh terhadap orang-orang yang punya pekerjaan di dunia permainan anak misalkan ya, contohnya seperti itu. Mudah-mudahan bisa difahami. Bila ada yang memang ingin ditanyakan, silakan untuk hubungi secara pribadi. Terima kasih.